يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, khusus Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, akhina fillah Ustaz Ali radhiyallahu an wa matanallahu bituli hayati, akhina fillah Ustaz Umam serta keluarga dan seluruh jamaah hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka ta'lim ini membaca suratul Fatihah. Kita minta keberkahan majlis, diangkat seluruh dosa-dosa kita, diberikan kita kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Dan kita niatkan juga kepada pewakif musalla Baitul Ma'mur ini, pada guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah, kita sampai di halaman 8 kalau buku yang biasa. Kalau buku yang ini 49. Saya katakan Ustaz Ali lain lagi. Wa iyyaka wal qaswah, ya. Di halaman 8 6 baris ya, dari atas ya. Tentang hati yang keras ini. Hati keras susah dapat ilmu. Penyebabnya karena banyak dosa dan Allah tutup dia. Akhirnya berbagai macam nasihat, teguran-teguran itu gak masuk ke dalam hatinya, lewat aja gitu. Ya, ini bahaya. Artinya orangnya jasadnya belum wafat, hatinya sudah mati duluan. Yang Allah sudah aghfalna qalbahu, telah matikan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka wal qaswah ay ijtanib minka al qaswah. Jauhkanlah dirimu dari punya hati yang keras. Hati yang keras itu diungkapkan seperti batu yang kagak bisa tembus sama sekali. Padahal batu itu kena tetes air lama-lama bolong juga. Tapi ada hati yang sudah Allah tutup, itu susah menerima cahaya Allah, ilmu Allah, ya. Wahia ghalzatul qalbi wa jumuduhu, katanya, hatta la yata'athara bil mau'izati. Hati yang keras adalah ghalzatul qalb, hati yang keras. Ini pakai sarahnya bahasa ghalz, keras, qaswa keras. Wa jumuduhu, dan jumud, jamid tuh, beku dia. Hatinya beku. Itu. Hatta la yata'athara. Ya, sampai-sampai hatinya la yata'athar, tidak terpengaruh bil mau'izati, dengan adanya nasihat. Kalau penceramahnya seperti Kiai Haji Sukar Makmum misalnya, ulama yang sudah senior luar biasa, tetap aja. Bahkan disebutkan dalam Fathur Rabbani, hatta katanya Syekh Abdul Qadir Jilani dibangkitkan sering nyeramahin Rasulullah, sering ngasih nasihat. Emang hatinya sudah gelap, udah. Ya, seperti banyak para kafir Quraisy yang hidup bersama Nabi, padahal berdampingan bersama Nabi, sering dengar kajian-kajian Nabi, tapi ada hati yang mati, nggak nerima, nggak masuk. Ngelihat Muhammad hanya ponakan, dan Muhammad hanya orang biasa, tidak melihat nur nubuwah, ya, yang ada dalam diri Rasulullah. Wala yaruku wala yalinu, hatinya itu kagak lembut gitu, ya, gak bisa menangis lah. Inda dzikril maut, ketika mendengar kematian, ya. Wal wa'di wal wa'id, ketika mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis, ceramah-ceramah tentang janji dan ancaman-ancaman Allah, dia nggak takut dia. Wa ahwalil akhirah, dan berita-berita tentang akhirat dia dengar, dia tetap aja, ya. Hatinya enggak juga tersentuh, agak lembut. Saya kalau bawa jamaah umroh itu, kalau baru datang, pertama kali datang,
Itu sebelum kita tawaf, setelah minum air Zam-Zam, jamaah suruh memandang Ka'bah terus, pandang sedalam-dalamnya. Hadirkan kebesaran Allah, ya, yang Maha penerima taubat, Maha pemaaf. Ingat kita banyak salah, banyak dosa. Lalu ingat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur, bertobat, bersyukur. Biar nangis itu. Kalau nggak nangis, kata ulama, tabakau. Diajarin biar nangis. Maksudnya biar hatinya lembut itu. Ya, hatinya lembut. Karena amal-amal soleh itu melahirkan hati yang lembut. Ada orang-orang yang sudah tahajudnya sekian rakaat setiap malam, baca Qur'annya sekian lembar, tapi enggak membuat hatinya lembut. Ya, zikirnya para auliya salihin min akabir salihin adalah apa? Bisa memaafkan. Ya, bisa memaafkan berarti hatinya lembut. Marhaban. Ustaz Ali. Saya cerita sama Ustaz Ali kemarin ketemu putranya Pak Kiai. Putranya apa mantunya katanya. Tentang ini tentang qaswatu iyyaka wal qaswah. Ya. Jadi kita ajarkan jamaah biar menangis, biar punya hati yang lembut gitu. Ya, biar gampang tersentuh gitu. Dengan ayat-ayat tentang kematian biar menangis. Ada ulama cerita tentang akhirat dia menangis. Dia ada rasa takutnya. Ya, dengan nasihat hatinya terbuka. Memang ulama mengatakan apa? La budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya wajib bagi seorang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang memberi nasihat. Karena nasihat itu fadlun wa ni'matun minallah. Ini yang kita baca ini nasihat-nasihat semua. Ya. Habib Amin, muridnya Habib Zain bin Smith itu, kalau kita ke sana, ini dibaca 10 bukunya ganti dibaca muter di Madinah. Gitu aja. Ya, isinya nasihat-nasihat ini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasul bersabda, ab'adul asya' minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Ya. Sesuatu yang sangat jauh dari Allah. Karena ini berbicara tentang ke hati, bisa juga kita katakan perangkat tubuh. Asya itu dulu, ya. Asya kan sebetulnya macam-macam perkara, tapi lihat konteksnya. Berbicara barang-barang rumah tangga berarti ya, ini karena bicara tentang diri manusia, nanti boleh perangkat anggota tubuh misalnya, ya. Yang ada dalam diri manusia yang paling jauh dari Allah adalah apa? Hati yang keras tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, minasyaqai arba'un, di antara 4 hal yang dikatakan keras, jumud, ada 4. Pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa jumudul ain, matanya jumud. Artinya apa? Matanya sulit meneteskan air mata. Air mata syukur, air mata taubat. Ya, kan ada orang takut dia menangis. Ada orang rasa syukurnya juga dia menangis. Saya pernah nyampaikan ada katanya wa 'alal aqil, orang yang cerdas itu kan punya 4 waktu itu. Ada satu waktunya dia bangun munajat kepada Allah dari waktu sahur sampai menjelang subuh. Dia gunakan untuk munajah, menangis. Kemudian ada satu waktu lagi untuk muhasabah dirinya. Dari waktu sahur, asar sampai maghrib, muhasabah. Dan satu waktu dia datang kepada orang-orang soleh, minta nasihatnya.
minta ditunjukkan aib-aibnya gitu. Lalu ada satu waktu dia membiarkan nafsunya kepada hal-hal yang dibolehkan. Artinya bahwa hidup ini bukan hanya di masjid aja, dia di majlis ta'lim aja, ajak keluarganya, istrinya. Nah, apalagi sekarang nih lagi ada apa tuh, pameran apa? Nah, bawa tuh anak-anaknya, keluarganya biar tahu ada pameran macam-macam, buku macam-macam dah situ di Senayan ya. Ya. Boleh dalam hal-hal yang dibolehkan gitu. Jangan dikit-dikit, jangan. Bawa tuh ya. Kasihan istri kita. 4 tuh. Istri kita selalu di dapur, di rumah aja. Ajak keliling boleh. Ya, itu namanya sa'atan yakhalli baina nafsahu wa baina al-mubahat. Kemudian wal hirsu, apa hirs? Tomak dia, serakah. Udah ambisi dunia, ambisi jabatan, udah. Ya, kekeh dia. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Lawannya kisrul amal. Nanti di akhir kitab ini kebetulan saya baca kitab ini di Masjid As-Salimah, sudah mau tamat nih. Sudah kemarin kasrul amal, lawannya tulul amal. Ya. Katanya ada 4 ini. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada 4 ini. Ya. 4 hal ini kalau kita 4 hal ini sering menimpa seluruh lapisan masyarakat, hatta orang alim kena juga. Wa in zalalta fiha, jika Anda tergelincir dalam 4 hal ini sudah. Tapi yang paling bahaya yang terakhir. Apa aja tuh? Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua al-ajalah, ya buru-buru, apa aja yang buru-buru. Ya, kagak dipikir mateng-mateng. Ada tawaran jual rumah langsung dijual aja, belum bilang sama keluarganya. Ada sesuatu langsung aja, itu namanya al-ajal minasyaitan wa ta'anni minallah. Kan kata Nabi apa? In aradta an taf'ala syai'an fatadabbar awaqibahu. In kana khairan famdi, wa in kana syarran fantahi. Jika Anda ingin melakukan satu hal, renungin dulu, pikir dulu, biar matang. Jangan terburu-buru. Apa aja tuh? Dalam bersikap, dalam pengen ngomong, memberikan pernyataan. Kan berapa banyak para pejabat kita belum apa udah pengen ngomong aja, jadi salah kayaknya. Sabar dulu. Mentekan aja. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Fathur Rabbani bilang an-nutqu fin nihaya la fil bidayah. Pengen ngomong itu nanti di akhir itu. Orang pengennya zuhur, dikit-dikit pengen nampilin dirinya, ya. Nanti kalau udah penuh ngomong dah. Syekh Abdul Qadir Jalani aja udah berapa? Udah 30 tahun di tarbiyah, pengen ini belum dapat izin tuh. 10 tahun lagi. Pas sudah waktunya, ilmunya susah ditahan, saya keluar terus. Ada istilah kalau kata gurunda Kiai Abdul Syah, Kiai Hasbi Allah katanya, lo makanannya banyak, makan terus ya. Orang banyak makan namanya apa? Berak dah. Maksudnya belajar terus, telan tuh ilmu dah. Nanti ada waktunya Allah kasih apa? Untuk syiar, begitu. Udfun wujudaka fi ardil khumul, simpanlah dirimu di tempat yang sepi dalam rangka apa? Uzlah, tarbiyah, ta'lim. Ya, pada waktunya baru dah. Baik. Nah, tadi apa? Tulul amal, kemudian al-ajalah, lalu hakad, iri dengki.
Ya, wa in zalalta fiha, jika Anda tergelincir dalam 3 hal ini, paling jatuhnya dalam maksiat aja. Yang paling bahaya yang keempat, kibr, sombong. Nah, ini sombong nih, orang alim juga sering terjangkit sombong. Dia merasa lebih dari ulama-ulama yang lain, lebih dari ustadz-ustadz yang lain. Ini penyakit itu. Wa in zalalta fiha, katanya waqa'a fil kufr, lebih bahaya lagi. Kalau jatuh dalam kesombongan bisa jadi kufur. Makanya Firaun jadi kufur tuh. Ya. Fahtariz min hadhil arba'ah. Ya, jagalah diri Anda daripada 4 sifat ini, 4 perkara ini. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan wa'lamu, ketahuilah wahai umat Islam, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan, ini pakai fil mudhari nih, kagak akan selama-lamanya, kagak akan terima doa dari hati yang ghafil, yang lalai. Ya. Wal ghaflatu dunal qaswah. Nah, dikasih penjelasan oleh beliau, yang namanya lalai bukannya hatinya keras, bukan. Wa hiya madhmumatun, dan ghaflah ini dia tercela. Ya. Wa fiha ghayatud daruri, di dalamnya ada apa? Ghayah, bahaya yang sangat, ghayah yang sangat tinggi. Nah, ini istilah. Wal qalbul ghafil, dan hati yang lalai, huwa alladzi la yastayqidhu wa la yatanabbahu. Hati yang lalai adalah hati yang tidak sadar, tidak bangkit gitu. Dablek kalau bahasa Indonesianya, dablek. Wa la yatanabbaha, kagak sadar-sadar. Idza waradat alaihil mawa'izu waz-zawajiru, apabila datang kepadanya nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, peringatan-peringatan, tetap aja dia, ya, kayak orang bolot itu ya. Wala yaltafitu ilaiha, dan tidak menoleh kepada nasihat itu. Artinya dia enggak sadarin, dia enggak pahamin, dia enggak ngehin, ya, min ghaflatihi, karena kelalaiannya, wa sahwihi, dan karena mainnya itu. Wastighaluhu atau wastighalihi bilu'bihi walahwi, dan kesibukannya dia dengan mainan dan dengan canda-canda. Wa zakharifi dunyahu, dan dengan kemegahan dunia, ya. Wattibai hawahu, dan karena mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan Anda, fi nafsika, di dalam diri Anda, tadarru'an, dengan hati yang sangat rendah, wa khifah, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan kalau bicaranya, doanya jangan keras-keras, ya, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi dan sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah Anda termasuk orang-orang yang lalai. Maka ada buku namanya Tanbihul Ghafilin, ya. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Tuh, Allah mencegah Nabi ini jangan sampai termasuk ahli ghaflah. Kama nahahu an ta'atil ghafilin, ya, sebagaimana juga Allah melarangnya daripada taat kepada orang-orang yang lalai. Wasima'i minhum, dan dengar sama orang-orang yang lalai, enggak boleh. Kita boleh dengar sama orang apa? Orang alim ulama. Kata baginda Rasul apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Istima', ya.
Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbah. Janganlah Anda taat kepada orang yang aghfalna qalbahu, kami telah tutup hatinya. Orang yang kagak benar ya jangan diikuti maksudnya. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan orang itu selalu ngikutin hawa nafsunya aja. Wa kana amruhu furata, dan segala urusannya selalu berlebihan. Wa minal ghaflati, dan termasuk juga dalam kategori makna lalai, ay yaqra'al abdul qur'anal karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wala yatafahamu ma'anihi. Di antara kategori lalai adalah seorang hamba membaca Al-Qur'an atau dia mendengarkan Al-Qur'an tapi kagak ditadabbar, kagak direnungin, kagak dipahamin makna-maknanya, ya. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi, yaqifu, ya, dan tidak merenungkan, tidak memahami pada ayat-ayat Allah yang perintah-perintah, larangan-larangan, wa mawa'izihi, nasihat-nasihat, wa qawari'ihi, dan teguran-teguran, ya, itu. Jadi Al-Quran itu kan, ya, pertama tilawah, habis tilawah tadabbur, tadzakur baru amalin. Tingkatan-tingkatan ini. Ada kitab bagus punyanya dua, Syekh Qardawi sama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Judulnya sama, Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana kita bermuamalah kepada Al-Quran. Jangan Al-Quran cuma dijadikan jimat aja, taruh di mobil, orang baca-baca. Taruh di atas ban pintu. Jangan, ya. Al-Quran untuk ditilawah, wattadabbur, wattadakkur, ya. Wa kadzalika ahaditsur rasuli alaihi salatu wassalam wa kalamu salafus salih ridwanullahi alaihim. Demikian juga, ya, kepada hadis-hadis baginda Rasul dan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat para salafus salih. Semoga Allah ridha kepadanya. Wa minal ghaflah, dan diantara juga yang termasuk kategori lalai adalah alla yaktsura dzikral maut, dia tidak sering-sering ingat kepada kematian, wa ma ba'dahu, dan setelah kematian, min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat, wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawati fiha, dan kondisi-kondisi ahli sa'adah, orang yang baik-baik, yang bahagia, wa ahli syaqawah, dan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang hatinya keras, orang yang jahat-jahat, ahli neraka nih. Wala yudminu al fikri fi dzalik, dan dia juga kagak kecanduan itu berpikir kepada hal-hal itu. Artinya pikirnya sama kali dunia aja. Ya, kalau ingat akhirat, main bola aja. Wa minal ghaflati, dan diantara kategori lalai juga alla yaktsura mujalasatul ulama billah wa bidinihi, dia kagak sering duduk bersama para alim ulama, ya, dan agamanya. Wal al-mudzakirina bi ayyamihi, dan orang-orang yang apa? Yang selalu ngingetin kepada hari-hari Allah. Wa alaihi, nikmat-nikmatnya Allah, wa wa'dihi, janjinya Allah, wa wa'id, dan ancamannya Allah. Al-muharridina ala ta'atihi, apa muharrid? Orang yang muharrid, memberikan motivasi kepada ketaatan kepada Allah, wa ala ijtinabi ma'siyatihi, dan menjauhkan maksiat kepada Allah, bi afalihim wa aqwalihim, dengan afal mereka dan akwal mereka. Wa man lam yajid hum, katanya,
Dan barang siapa yang tidak menemukan ulama-ulama tadi itu, ya, yang memberikan motivasi-motivasi, yang mengingatkan kita semuanya, fakutubuhum allati sannafuha, maka kitab-kitab mereka, kitab-kitab para alim ulama yang telah mereka karang, telah mereka tulis, tujzi an mujalasatihim inda faqdihim, itu bisa menggantikan, kata Allah, daripada duduk bersama mereka, daripada ketidakadaan mereka. Ya, misalnya kita kangen nih, kan kalau Habib Umar datangnya ke sini waktunya kan jarang-jarang. Ya, sudah beli buku-bukunya baca gitu. Kita merindukan Al Habib Abdul Haddad di abad ke-12. Ya, beli buku-buku baca kayak gitu. Ya, Syekh Abu Ya Said Maliki, bukunya banyak, beli itu. Nah, itu, ya. Ala annal arda la takhlu insyaallah minhum, bahwa bumi ini katanya insyaallah kagak bakalan kosong tuh daripada mereka, orang-orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat, memberikan motivasi kebaikan. Ya, atau masih banyak ulama-ulama itu ada aja gitu. Wa inna amma fasaduz zamani, katanya wa tafahusu zuhuril batil wa ahli. Sesungguhnya meratanya kerusakan pada zaman ini dan tafahus sur, fahisah, kejelekan-kejelekan, ya, yang muncul, yang batil, dan ahlinya para pelaku-pelakunya. Wa adbar khas wal am, dan di belakang ada orang yang khusus, ada yang umum. Wa aradu anillah, dan mereka berpaling dari Allah. Wa an iqamatil haq, dan mendirikan kebenaran. Illa man sya'allahu, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya di tengah kejahatan yang begitu hebatnya, kan saat ini misalnya ada rezim yang begitu jahatnya, kerasnya, tapi ada aja ulama-ulama yang terus istiqomah menyuruh kebaikan, ya, begitu. Agak takut walau mata laim dia. Ya, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Wa qalilun mahum, tapi sedikit emang. Banyakan poronya sama yang jahat-jahat. Wa dzalika liqaulin nabiy alaihi salatu wassalam. Hal itu, ya, karena sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, katanya. Nanti akan ada aja sekelompok umatku yang terus memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang nawa'ah. Apa? Orang-orang yang berselisih, yang lawan. Jadi, ya, para ulama terus berjihad, ada aja nih orang-orang yang berseberangan, tapi kagak bakalan yadurruhum hatta ya'tiya amrullah, sampai datanglah perkara Allah. Ma akhbarin wa atharin katsirah, serta juga banyak hadis-hadis Nabi, asal-asal sahabat, ya, tadullu ala annal arda, yang menunjukkan bahwa bumi ini la takhlu fi kulli zamanin, tidak akan pernah kosong, katanya, an asabati min ahli haq, dari sisa-sisa orang-orang yang ahli haq, mustaqimina ala kitabillah, orang-orang yang istiqamah, ya, kepada memegang Al-Qur'an wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan selalu istiqamah dalam sunnah Rasulullah. Yad'una an-nasa ila tamassuk, senantiasa yad'una, apa? Da'a, yad'u, berdakwah, ngajak terus orang lain ila tamassuk bil kitab wa sunnah, untuk tamassuk, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ghaira annahum yaqilluna jiddan fi akhir zaman, meskipun, nah, ngartinya kayaknya meskipun jumlah mereka itu sedikit banget, di akhir zaman, di akhir zaman. Waqad yastatiruna, atau waqad yustataruna billah, terkadang mereka juga tertutup, katanya, hatta la ya'rifuhum
wa yahtadi ilaihim illa at-talibus shadiq, sehingga tidak ada yang mengenal mereka, tidak ada yang menuntun kepada mereka kecuali at-talibus shadiq, para pencari yang benar-benar ingin mencari ilmu tuh. Allah tunjukin, no ke sana, no, ada ulama nih benar-benar, no, begitu. Warraghibul mukhlis, orang-orang yang raghib, yang gemar, yang ikhlas, ya. Artinya katanya di masa sekarang susah mencari ulama-ulama yang benar-benar gitu. Tapi tetap ada di dunia ini, tetap ada, ya. Terkadang orang itu mastur, tertutup. Kecuali orang-orang yang betul doyan ilmu, cinta ilmu, dia cari ketemu dah, ya. Kata Nabi dalam hadis lain, kalau ketemu pegang erat-erat, itu adalah hadiah terbaik dari Allah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai seluruh saudara-saudara, ayyadanallahu wa iyyakum. Ini namanya jumlah mu'taridah. Semoga Allah menguatkan kami dan menguatkan kalian semuanya. Anna khairal qulubi wa ahabbaha ilallahi, sesungguhnya hati yang baik dan hati yang paling dicintai Allah adalah makana nazifan naqiyan minal batili wasyuquqi, adalah hati yang nazif, yang bersih, naqi, yang jernih, ya, yang bersih jernih, minal batil, daripada kebatilan, wasyuquqi, dari hal-hal syukuk yang meragu-ragukan, wa ma'ani syarri kulliha, dan dari makna-makna yang jahat-jahat semuanya. Wa'iyan, hati yang wa'iyan, asalnya qalbu ya sama. Ini wa'iyan atau kalau nazifan, hati yang sadar betul, memahami betul, lil haqqi wal huda, kebenaran, ilmu, petunjuk, wa ma'anil khair was shawab, dan makna-makna kebaikan dan kebenaran. Wa fil hadithi, dan dalam hadis diceritakan, disebutkan, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4 macam, 4 tipe. Nah, ini istilah beliau, ya. Qalbun, baginda Rasul, ajrada fihi, ada yang dikatakan hati yang ajrad. Apa? Hati yang jarada kan kosong, murni, masih murni, ya, murni dia. Katanya fihi sirajun yazharu. Siraj apa? Lampu, lentera. Ini istilah laksana lampu, katanya yang apa, yang memancarkan, bersinar, ya. Fadzalika qalbul mu'min, itu adalah hati orang mukmin. Orang mukmin itu hatinya bersinar, Pak, ya. Dia bisa memberikan faedah kepada orang lain. Yang kedua, wa qalbun aswad, ada hati yang hitam, mangkus, terbalik tuh hatinya. Fadzalika qalbul kafir, itu dikatakan hatinya orang kafir. Disebut juga itu apa? Hati yang sakit tuh, mati. Wa qalbun marbutun ala ghilafihi, ini istilah, dan hati yang terikat ala ghilafihi, atas apa? Sampulnya. Maksudnya apa? Hati yang keras, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul munafiq, itu adalah hatinya orang yang munafik. Yang keempat, wa qalbun musaffah, hati yang musaffah, hati yang bercampur 2 unsur nih. Fihi imanun wa nifaq, ada iman, ada nifaq. Kita tuh ya kali ya. Kita yang keempat kali ya Allah. Famathul iman fihi mathul baqlah yamudduha al-ma'ul adam. Ini perumpamaan iman, di dalamnya seperti apa? Ada sayur-sayuran, atau disebut juga bakal itu apa? Kol, ya. Yamudduha al-ma'u, yang apa, dialiri oleh air yang tawar. Wa masalun nifaq, dan perumpamaan nifaq fihi masalul qarhah, diungkapkan nih, hatinya orang yang munafik, di dalamnya ada qarhah, bakar buruk, apa? Borok, barang korengan. Kalau korengan, kalau borok mah isi udah nanah-nanah mendarat, ya. Yamudduha al-qayhu tuh, wasadidu, ada nanah sama sodid. Kalau sodid itu nanah yang bercampur darah. Kalau qaih nanah doang. Berarti udah boroknya udah matang. Dalam.
Fa ayyul madataini ghalabat alaihi dhahabat bihi. Ini istilah ya, dua perkara tadi itu, dua materi tadi itu dia apa? Saling ghalabat alaihi, artinya saling mendominasi itu. Nanti tarik menarik, dibawa kebaikan, dibawa keburukan, ya. Zahabat bihi, artinya kalau dia ketariknya kebaikan, dia condong kepada kebaikan. Kalau kejelekan kepada kejelekan, gitu. Ya, masih bainal iman wan nifaq. Qultu, aku katakan, wa zahiru anna hadzal qalbal akhir, katanya, dan yang zahir ini bahwa hati yang terakhir ini, ya, ini gambaran yang keempat maksudnya, wasfu qulubi ahli takhliti wa tafriti, adalah gambaran hati orang-orang yang takhlid, yang hidupnya selalu berbaur, bercampur, kagak jelas, gak bisa membedakan mana yang hak yang batil, ya. Kemudian wa tafrit, selalu ya ekstrim lah kata, berlebih-lebihan, min amatil muslimin, dari golongan orang-orang yang awam, umum, ya. Wa fil hadits aydan, dan dijelaskan juga dalam sebuah hadis, innal imana yabdu fil qalbi lam'ata, ya, lam'atun bayda. Sesungguhnya iman itu tampak di dalam hati itu apa? Bersinar putih. Sesungguhnya iman di dalam hati itu kelihatannya bersinar putih. Tsumma tazidu, kemudian dia bertambah lagi, hatta yabyadul qalbu kulluhu, sehingga hatinya menjadi putih semua. Sebaliknya, wa innan nifaqa yabdu, sesungguhnya nifaq, kemunafikan, tampak fil qalbi, di dalam hatinya ada nuqtatus sauda, ada titik hitam, ya. Tsumma tazidu, kemudian tambah lagi tuh titik hitamnya, hatta yaswaddal qalbu kulluhu, sehingga hatinya jadi hitam semuanya. Kan disebutkan dalam hadis apa? Satu orang berbuat dosa, tik aja hitam, tik tik nuktah, tik tuh seperti kaca nih. Ini kaca kalau jarang dibersihin, wah tuh titiknya lama-lama penuh dah, berkarat dah, susah dah. Ya, maka diibaratkan hati seperti apa? Cermin katanya. Nas'alullah al-afiyata. Nah, ini ditutup oleh beliau. Kita mohon kepada Allah agar al-afiyah, ini istilah ungkapan doa ini. Kalau afiyah, zahir batinnya enak, sembuh. Penyakit zahirnya dan batinnya. Ulama selalu apa doanya? Bil afiyah gitu, bagus tuh. Kita ingat dulu guru saya Syekh Fauzi itu kalau kita salaman bil afiyah. Itu doain luar dalamnya. Badannya sehat, hatinya juga sehat, begitu. Kemudian wal wafata alal Islam lana wal muslimin, dan wafat selalu dia menempati, ya, katalah komitmen di dalam Islam untuk kita dan untuk orang-orang muslim. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati alal a'malis salihah, dan hanya saja kata innama, ya, iman itu bertambah bil mudawamah, harus dengan kontinu, selawat terus, istiqomah di setiap waktu tertentu, setiap hari istiqomah, bangun malam istiqomah, baca Quran istiqomah, itu yazidul iman, ya, alal a'mal sholihah, atas amal-amal soleh, wal iktsar minha, dan memperbanyak, tapi ya ma'al ikhlasi lillah, ini disertai niat yang ikhlas karena Allah. Karena ada orang ngaji, beribadah, amal soleh, hatinya bukan karena Allah. Karena apa? Dua, karena orang sama karena haz nafsunya nih. Dalam tarbiyah tasawuf sebutnya haz. Keberuntungan dia apa? Senang dipuji, dan pujian doang senang dia. Hanya itu doang dia pengen. Ada maqam manzilah indan nas, indal madah, pujian doang. Ya. Jadi bertambahnya iman itu dengan apa? Continue, istiqamah dalam amal-amal soleh, disertai dengan niat yang ikhlas. Wa amman nifaqu fa ziyadatuhu bil amali sayyi'ah, adapun kenifakan, munafik, bertambahnya dengan amal-amal yang jelek-jelek, ya, min tarkil wajibat, diantaranya meninggalkan kewajiban-kewajiban,
Dia sholat, dia nggak sholat, udah tuh. Sholat Jumat aja bapak-bapak kalau nggak sholat apa? Dia fasik tuh. Gitu. Ya. Wartika bil muharramat, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Nabi apa? Man adznaba dzanban, nah ini nukat fi qalbihi nuqtatas sauda. Barang siapa yang melakukan satu dosa, maka ada titik hitam. Satu titik hitam di dalam hatinya, ya. Fa in taba, jika dia taubat, saqula qalbuhu, maka hatinya menjadi mencilak lagi. Wa in lam yatub, jika dia kagak bertobat, zada dzalika, tambah apa? Banyak titik-titik hitamnya. Hatta yaswadda qalbuhu, sampai hatinya jadi hitam semua. Fadzalika ranul ladzi qala Allah Ta'ala, itu adalah ran, apa ran? Penutup, katakanlah al-ghita. Ya, yang Allah firmankan, kalla, sekali-kali tidaklah demikian, bal rana, tetapi rana apa? Allah menutupi ala qulubihim, atas hati-hati mereka, makanu yaksibun, ya, yang apa? Disebabkan karena perbuatan mereka. Fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insani fid dunya wal akhirah minadz dzunub. Tidak ada sesuatu yang sangat asyar, jelek, buruk, wa adar, bahaya atas diri manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Ya. Wala yakadu yatakhallasu ilaihi su'un wala yanaluhu makruhun, dan hampir saja, ya, tidak akan bersih kepadanya dari apa kejahatan, dan juga tidak akan didapatinya dari hal-hal yang makruh, kagak enak, kejelekan, illa min jihatiha, kecuali dari jihadnya, kesungguhannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ya, wa ma asabakum, dan musibah apapun, katanya, dari musibah-musibah yang menimpa Anda, semuanya apa? Bima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan Anda sendiri. Ayatnya nyambung tuh, wa ya'fu an katsir, dan Allah, ya, sering memaafkan. Artinya kita banyak dosa, Allah masih aja maafin kita tuh, ya. Fayam bagi lil mu'mini ay yakuna ala nihayatil ihtiraz minha, maka sepatutnya bagi orang mukmin apa? Dia nihayah, benar-benar sampai nihayah akhir apa? Benar, jaga-jaga benar-benar tuh. Ya. Daripada apa? Daripada membuat musibah, kerusakan. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan sangat menjauhkan darinya. Fa in asaba minha syai'an, tuh, jika ketimpa saja dari hal-hal yang tadi, maksiat, dosa, kagak bagus sedikit aja, falyubadir bitaubati minhu, maka segeralah bertobat darinya. Bahkan bapak-bapak katanya, kita melakukan satu dosa, segera salat taubat. Satu dosa, salat taubat, gitu. Ya, makanya paling kagak saya mengamalkan tuh, kalau masuk masjid upayakan salat tahiyatul masjid, salat taubat, gitu. Masjid taubat, masjid taubat. Kalau pagi-pagi tambahin duha, kalau malam tambahin tahajud, gitu. Ya, saya bawa jamaah umroh selalu gitu. Ke masjid, tahiyatul masjid, taubat, duha, malam ke masjid, taubat, ini tahajud, tambahin lagi hajat, selalu begitu. Ya. Allah. Sekali lagi ya. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu, senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiati, dan Allah memaafkan dari keburukan-keburukannya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu tuh
ya atas apa yang Anda lakukan, kita lakukan. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi bapak-bapak, jika kita melakukan salah kita segera tobat. Zalamu anfusahum, mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Fa'araduha, maka bersiaplah nih konsekuensinya orang yang zalim apa? Dia sukhtillahi, mendapatkan marahnya Allah, murkanya Allah, bil wuqu'i, karena dia jatuh fi maksiatih, dalam maksiat. Thumma bil israri 'alaiha, kemudian israr, ya apa tuh? Menguatkan, mantepin deh. Bitarkihim, dengan meninggalkan, ya, at-taubah minha, bertaubat darinya, allati amarahum rabbuhum, yang telah diperintahkan Tuhan mereka, ya, biha, dengan taubat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah menjanjikan mereka diterima taubatnya. Wa wasafa nafsahu bidzalika faqala ta'ala, dan Allah menggambarkan hal itu. Allah berfirman, ghafiriz dzanbi, Allah apa? Mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah penerima taubat. Syadidil iqab, tapi ingat nih, kalau juga punya syadid iqabnya, ya, keras siksaannya, zitul, lama lagi. La ilaha illa huwa ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Fata'ammalu rahimakumullahu hadhil ayah, wahai umat Islam, renungkanlah ayat ini, semoga Allah sayang kepada kalian semuanya. Wa ma jumi'at minal ma'ani asy-syarifah wal asraril latifah al ba'itsah 'alal khaufi war raja'. Wa ma jamat aja. Boleh juga. Dan apa-apa yang tergabung dari makna-makna yang mulia dan rahasia-rahasia yang baik ini, yang membangkitkan untuk ada rasa takut kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah, war-raghbah, dan cinta kepada Allah, war-rahbah. Beda, ada raghbah, ada rahbah. Raghbah, keinginan kepada Allah, rahbah, ada rasa takut kepada Allah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah yatadzakkar, diingatkan, kecuali orang-orang yang yunib, ingin kembali. Orang-orang yang illa man yunib, orang yang ingin kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, ya, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir kagak suka. Orang kafir pasti enggak suka. Nih, katanya apa? Ada 5, ya, innamal mu'minu, katanya khuliqa muftannan, orang mukmin selalu hidup dalam penuh ujian-ujian. Baina khamsa atau khamsi syada'id, di antara 5 tekanan. Pertama apa? Datang dari orang muslim sendiri. Orang muslim sama kita juga enggak suka nih. Kedua, orang munafik. 3, orang kafir. Keempat, setan. Kelima, nafsu kita sendiri. Kalau orang muslim, dia apa? Yahsuduhu, sesama kita hasad aja, ya, nggak suka sama nikmat teman-temannya. Orang munafik, yabghiduhu, benci aja. Orang kafir apa? Yaqtuluhu, nyerang terus. Setan yudilluhu, nyesatin. Kalau nafsu, ini belum berat. Tunazi'uhu, ngerongrong terus. Tu'awiduka terus aja sampai kita lalai dah, kalah sama nafsu. Gitu ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, ya, Imam Ali berkata, karamallahu wajha, semoga Allah memuliakannya. Inna lillahi fil ardi aniyatan, ya, asalnya inna aniyatan. Inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qulubu, sesungguhnya
Allah memiliki di dalam bumi ini ada apa? Ada aniyah, apa wadah. Ya, semacam wadah, bejana. Ala katakanlah wahiyal qulub itu adalah hati. Fa khairuha asfaha wa aslabuha wa arqaha. Ya. Sebaik-baiknya itu dan sejernih-jernihnya dan sekuat-kuatnya dan selembut-lembutnya. Tsumma fassara dzalika faqala. Kemudian Nabi mulai menjelaskan asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa arquha 'alal mu'minin. Tuh. Artinya punya kejernihan, kebersihan dalam keyakinan, punya kekuatan dalam beragama, agak mudah dikasih Indomie langsung pindah agama. Wa arquha 'alal mu'min, dan sama orang mukmin apa? Lembut dia. Baik gitu. Ya. Kalau ada azillatun apa? Azillatun 'alal mu'minin wa 'izzatun 'alal kafirin. Qultu wal yaqinu ibarah an tamakkunil imani minal qalbi. Aku jelaskan lagi nih. Keyakinan itu sebuah ungkapan tentang kematangan, kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Wastila'uhu alaihi, dan istilah apa? Hidupnya iman itu dalam hatinya. Wa huwa tama'ninatul lati sa'alaha Ibrahim, yaitu sebuah ketenangan yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Rabbahu kepada Tuhannya, fima akhbaru anhu biqaulihi, sebagaimana yang diberitakannya. Qala awalam tu'min, ya tidakkah kalian beriman? Qala bala, ya saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk hatiku biar tenang, nyaman, tentram. Fabana min hadza, maka jelaslah dari ini annal yaqina ghayatul imani wa nihayatuhu, bahwa keyakinan adalah ketinggian iman. Di ghaya menihai sama ketinggian iman, keluhuran iman. Wa fil hadithi, dan dalam hadis itu disebutkan al yaqinu huwal imanu kulluhu, keyakinan adalah iman semuanya. Ya. Wa ma nuzila minas sama'i asrafu minal yaqin, tidak ada yang turun dari langit yang lebih mulia dari sebuah keyakinan kepada Allah. Kafa bil yaqini ghaniyun, cukuplah dengan keyakinan itu Anda jadi kaya, cukup maksudnya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, sallullaha al-yaqina wal afiyata, mintalah selalu kepada Allah keyakinan. Allahumma tsabbit qulubana bil yaqin, bil iman, itu ya. Wal afiyah, ini nih, hati kita luar dalamnya pada sehat semuanya. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqini afdal minal afiyah, sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan setelah keyakinan yang lebih baik daripada al-afiyah. Jadi dua-duanya yakin dan afiyah. Wa ammas salabatu, dan adapun kekuatan fid dini di dalam beragama, fahiya al-quwwatu fihi, kekuatan dalam beragama. Wasabatu alaihi, keteguhan dalam memegang agama. Wal ghiratul lahu, ada kecemburuan kepada agama. Ya, kalau bicara tentang LGBT itu harus giro, semangat. Ya, hatta yakula al-haqq, hatta yakul haqqu, ya. Sampai Allah berfirman, wa in kana murran, meskipun itu pahit banget. Ya, bukan. Hatta yakul al-haqq, sampai dia mengatakan yang benar. Wa in kana murran, meskipun terasa pahit. Coba lihat orang-orang yang mengatakan kebenaran itu, masya Allah tuh sekarang ini. Dikit-dikit dipanggil, dia lagi rame-ramenya kasus di Rempang ini. Ini luar biasa nih. Wala yakhafu fillahi laumata laim. Tapi lihat nih, orang-orang yang teguh kepada agama kagak takut dia. Ya. Celaan-celaan, orang yang mencela enggak takut dia. Wa bidzalika wasafallahu ahibbahu. Oleh karena itu Allah menggambarkan para kekasih-kekasihnya yang dalam dakwah ini. Dalam firman Allah, wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, mereka berkata, aha ulail ladzina aqsamu billahi, apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah atas nama Allah,
jahda aimanihim, dengan segala ke apa kekuatan iman mereka. Innahum lama'akum, sesungguhnya mereka niscaya, lamnya lam taukid, asalnya innahum ma'akum ditambahin la, lam taukid ya, sama seperti innan nafsa la amaratun bisu. Innahum, sesungguhnya mereka pasti bersama kalian. Habitat a'maluhum, ya, fa asbahu khasirin, amal-amal mereka pada pada sia-sia, maka jadilah mereka orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka katanya Allah akan mendatangi sebuah kaum yang yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Di sini para jemaah, ini istilah orang tasawuf ini mengkaji ini, yuhibbuhum. Jadi sebetulnya kalau kita mau cinta Allah tuh kita harus minta dulu, minta, nangis-nangis dalam setiap salat kita. Nanti Allah kasih. Maka di sini yuhibbuhum, ya. Kalau sudah dikasih cinta baru yuhibbunahu, mereka cinta sama Allah. Kayak orang ya berharap cintanya dia, tapi belum dia kasih ya. Dia ngomong doang saya cinta dia tadi cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi pas dia sudah terima, wah baru saling ya. Jadi di sini minta nangis-nangis, Allah fil hubbi ya. Kemudian adillatin 'alal mu'minin, ini ya, bersifat apa? Adillah itu bersifat lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, sementara orang kafir harus bersifat keras, tegas. Ini kita sekarang terbalik ini. Gara-gara investasi. Yujahiduna fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah, wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumata laim, meskipun ada orang-orang yang mencacinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihi. Ini kan susah nih. Ya. Artinya susah orang-orang yang kayak Habib Rizik yang punya luar biasa keberanian. Ya. Yu'tihi may yasha, ini dicaci, di apa bahasa sekarang itu? Dibully, kalau didonder apa gitu, di apa sih, ditakut-takut itu, ada kan belum apa, diintimidasi, itu bahasa sekarang, nggak ngaruh gitu. Allahu wasi'un alim, ya. Allahu a'lam, udah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kita tambah kuat iman kita, tambah kuat agama kita. Dan Allah berikan kita apa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, teruslah bersama orang-orang yang berada di jalan Allah, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها، وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم، وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بصلاتي على النبي صدورنا، ويسر بها أمورنا، واقضي بها ديوننا، واستر بها عيوبنا، واغفر بها ذنوبنا وخطايانا، وتقبل بها توبتنا، وصح بها أفكارنا، وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. Jamaah saya mau minta foto bareng sini ya. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.